Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan tim kelompok presentasi kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Puput Permatasari, absen 9, Salva Aulia Azhara, absen 18, Saftia Nur Fitriani, absen 19, dan Sevilla Khofifa Windana, absen 21. Sebelumnya, pasti teman-teman udah pernah dengar istilah demokrasi kan? Atau ada yang belum pernah mendengar sama sekali? Nah, untuk menambah wawasan pengetahuan teman-teman, di sini tim kelompok kami akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Indonesia. Yang akan kami bahas pada materi ini adalah 1. Pengertian demokrasi. 2. Prinsip-prinsip demokrasi. 3. Pembagian klasifikasi demokrasi. 4. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. 5. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. 6. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Maka dari itu, yuk sama-sama belajar sambil dengerin tim kelompok kami. Nah, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi itu? Kata demokrasi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu democracy. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir adalah F. Menjamin tegaknya keadilan. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit ditegakkan. Selanjutnya yaitu klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi dipaparkan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Dan yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, berdasar titik berat perhatiannya dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi
dapat dibedakan ke dalam dua bentuk. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasar pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintah demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilik pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Yang ketiga, yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Dapat dibedakan ke dalam dua bentuk. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam bermusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Menurut Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia dan bagaimana cara kita mewujudkan kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pertama, bagaimana periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia? A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas dan pada berfungsinya pres yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua, pemerintahan negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentan waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentan waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentan waktu ini, bentuk negara kita berubah menjadi dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi quasi parlementer. Kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentan waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dengan sistem pemerintah menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965.
kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Hal itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. D. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila, visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. E. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara ini. Akibatnya bisa ditebak pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, meskipun kembali terpilih dalam sidang umum MPR bulan Maret tahun 1998, terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa menurut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR atau MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Sekalipun Presiden Soeharto menawarkan berbagai langkah antara lain reshuffle atau perombakan kabinet yang terbentuk dalam Dewan Reformasi. Akan tetapi Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Akhirnya pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden dan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Kedua, bagaimana cara kita mewujudkan kehidupan yang demokratis di Indonesia? Bagaimana sih cara kita mewujudkan kehidupan yang demokratis di Indonesia? Berikut cara mewujudkan kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pertama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kedua, memilih pemimpin dengan demokratis. Ketiga, mengadakan perubahan dengan damai. Keempat, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Kelima, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Sekian pembahasan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Indonesia dari tim kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.